sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kholila NIM 2018-51143, Putri Putpitasari NIM 2018-51220, Rati Handayani NIM 2018-51230, Sayyidatul Rohmah NIM 2018-51255, dan Zahratul Hasna NIM 2018-51327. Materi presentasi kita yaitu tentang peningkatan laju pelarutan trimetoprim melalui metode kokristalisasi dengan nikotinamida. Jadi kelarutan itu salah satu sifat fisikokimia senyawa obat yang penting dalam meramalkan derajat absorpsi obat dalam saluran cerna. Metode untuk meningkatkan kelarutan dan laju di solusi itu sebenarnya banyak banget, seperti pendispersi padat, pembentukan prodrug, kompleks inklusi obat dan pembawa, dan modifikasi senyawa menjadi bentuk garam dan sulfat. Ini sangat menarik dan sederhana, jadi baru-baru ini dikembangin dalam bidang ilmu bahan dan rekayasa kristal untuk meningkatkan laju pelarutan dan ketersediaan hayati obat. Jadi sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih kokristal itu apa. Kokristal itu material padat yang terdiri dari dua atau lebih molekul padat yang membentuk satu kisi kristal yang berbeda dan dihubungkan oleh ikatan antar molekul seperti ikatan hidrogen dan Fast-Devers. Halo teman-teman, saya Putri. Saya ingin melanjutkan presentasi yang sebelumnya dibacakan oleh Kholila. Selanjutnya, saya ingin membahas tujuan penelitian. Apa sih tujuan dari penelitian ini tuh? Gitu. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan laju pelarut obat yang sukar larut dalam air melalui teknik kokristalisasi yang tadi kita bahas. Lalu, karakterisasi sifat fisikokimia, kristalografik, senyawa kokristal yang terbentuk. Jadi itu tujuannya. Lalu, obat apa sih yang dipakai dalam jurnal ini? Nah, jadi dalam jurnal ini, obat yang dipakai itu adalah obat trimetropim. Kenapa trimetropim? Karena sesuai dengan judul dan dengan teknik yang akan kita pakai, yaitu trimetropim bekerja sebagai obat yang sukar larut dalam air. Lalu ada nikotinamida atau vitamin B3. Kenapa sih pilih vitamin B3 ya kan? Karena digunakan sebagai pembentuk kokristal yang bersifat inert dan mempunyai toksisitas yang rendah. Untuk alat-alat yang digunakan, nah teman-teman perlu tahu nih apa aja sih alat-alatnya gitu. Ada mikroskop polarisasi, tapi dilengkapi oleh kamera loh. Jadi nggak sembarangan. Apalagi sih, nah ada difraktometer sinar eksasi, tapi dilengkapi oleh kamera loh, jadi nggak sembarangan. Apalagi sih, nah ada difraktometer sinar X, spektrofometer FTIR dan UV vis, oven vakum, alat uji disolusi, pH meter dan timbangan analytik. Selanjutnya ada bahan-bahan apa aja. Ada trimetropim dengan nomor batch 2007-03342. Lalu nikotinamida. Nah, habis itu ada trimetropim baku pembanding sesuai dengan FIA atau BPFI dari PPOM. Untuk pelarut ada metanol, etanol, air suling, dan kertas Wattmann. Itu bahan-bahan yang kita pakai ya teman-teman. Selanjutnya kita bahas pembuatan kokristal dengan berbagai teknik. Yang pertama itu ada kokristalisasi dari pelarut. Jadi sejumlah trimetropim dan nikotinamida itu dibuat dalam perbandingan molar 1:1. Lalu dilarutkan dalam metanol. Nah, larutan ini diuapkan sampai diperoleh padatan dan disimpan dalam desikator selama 48 jam. Selanjutnya ada kokristalisasi dari leburan. Nah, kokristal trimetropim dan nikotinamida dibuat dalam perbandingan molar 1:, dilebur dalam cawan penguap, kemudian sedikit demi sedikit ditambahkan oleh trimetoprim ke dalam leburan nikotinamida. Campuran dibiarkan memadat. Nah, jadi dibiarkan aja tuh. Disimpan di temperatur ruangan dan disimpan dalam desikator. Selanjutnya di sini ada karakterisasi sifat fisikokimia dan kristalografik. Metode kontak panas. Metode kontak panas ini dilakukan di bawah mikroskop polarisasi yang dilengkapi oleh meja pemanas elektrik.
Jadi, sejumlah tertentu dari trimetropim diletakkan pada kaca objek yang ditutup, kemudian dipanaskan sampai lebur. Nah, dibiarkan mengkristal kembali, lalu diletakkan serbuk nikotinamida tepat pada batas sisi gelap penutup. Sistem dipanaskan kembali sampai seluruh nikotinamida itu melebur dan leburannya kontak dengan permukaan kristal si trimetropim. Nah, amati yang terjadi. Apakah ada pertumbuhan kristal pada bidang kontak tersebut? Nah, itu untuk karakterisasinya ya. Analisis mikroskopik dengan mikroskop polarisasi. Serbuk trimetropim, nikotinamida, dan senyawa hasil interaksi diamati habit dan morfologis kristal dengan mikroskop polarisasi yang dilengkapi dinamida, dan senyawa hasil interaksi diamati habit dan morfologis kristal dengan mikroskop polarisasi yang dilengkapi dengan kamera. Untuk analisis pola difraksi sinar X, itu penempatan pola difraksi sinar X serbuk kokristal dilakukan dengan menggunakan difraktometer. Nah, kondisi pengukuran sebagai berikut, yaitu sumber CUKA dengan voltase 45 kV dan arusnya 25 mA dan kecepatan scanningnya itu 0,5 O. Lanjutkan presentasi. Analisis termodiferensial. Analisis dilakukan menggunakan alat DTA. Suhu pemanasan dimulai dari 20-150 derajat Celcius dengan kecepatan pemanasan 10 derajat Celcius per menit. Analisis spektroskopi IVTR merupakan pembuatan spektrum inframerah serbuk trimetropin, nikotinamida, dan senyawa hasil interaksi dilakukan dengan mendispersi sampel pada pelet KBR yang dikempa dengan tekanan tinggi. Kemudian diukur persen transmitan dari bilangan gelombang 400-4000 cm. Profil disolusi trimetropin. Penetapan disolusi serbuk trimetropin murni dan trimetropin hasil interaksi dengan nikotinamida dilakukan dengan menggunakan alat tipe 1 medium asam klorida 0,1 Newton sebanyak 900 mili, kecepatan putaran 100 rpm, suhu serta suhu 37 lebih 0,5 derajat Celcius. Sampel diambil setelah 5, 10, 20, 30, 40, dan 60 menit. Setiap pemipetan diganti dengan sebanyak medium yang diambil pada suhu yang sama sehingga volume medium disolusi tetap. Masing-masing larutan yang dipipet diukur serapannya dengan menggunakan spektrofotometer UV vis. Derivatif pertama pada panjang gelombang zero crossing nikotinamida. Lalu hitung konsentrasi nitropin terdisolusi dengan menggunakan kurva kalibrasi. Dan pembahasan analisis mikroskopi. Yang pertama, kristal hasil rektalisasi leburan nikotinamida dan trimetropin terlihat beraneka warna ketika diamati di bawah mikroskop polarisasi. Yang kedua, perbedaan warna intensitasnya dipengaruhi oleh orientasi fragmen, ketebalan, dan sinar yang diabsorpsi atau diteruskan oleh fragmen kristal. Yang ketiga, hasil leburan nikotinamida dan trimetropin yang mengkristal kembali mempunyai bentuk khas pada masing-masing kristalnya. Nikotinamida memiliki bentuk habit kristal mozaik cephalid yang tersusun dari kristal terbentuk jarum dan membentuk satu pusat pertumbuhan, sedangkan habit kristal trimetropin berbentuk sulur yang memanjang. Contoh mikrofoto habit kristal nikotinamida yang gambar A dan trimetropin yang gambar B yang diperbesar 200 kali dengan mikroskop. Identifikasi interaksi dengan metode kontak panas Koffler. Yang pertama, identifikasi awal untuk mengungkap interaksi fisika antar kedua komponen dilakukan dengan dua metode, yaitu metode kontak panas Koffler dan metode reaksi kristalisasi. Yang kedua, metode ini merupakan teknik yang sederhana untuk mengidentifikasi perilaku fase dalam suatu sistem biner atau dua komponen. Yang ketiga, pada metode ini salah satu komponen yang memiliki titik lebur yang lebih tinggi, yaitu trimetropin dilebur, lalu dibiarkan memadat kembali atau disebut rekristalisasi.
Komponen kedua, nikotamida atau titik lebur lebih rendah ditempatkan pada sisi lainnya pada gelas objek, dipanaskan dengan menggunakan alat pemanas hot stage yang dihubungkan dengan mikroskop polarisasi. Yang keempat, pada saat komponen kedua nikotamida melebur, fase leburan komponen nikotamida akan berdifusi ke dalam komponen padatan trimetropin dan melarutkan sebagian padatan trimetropin pada zona kontak antara sistem biner trimetropin dan nikotamida. Sampel dibiarkan memadat, rekristalisasi pada temperatur ruang. Setelah kedua komponen TMP dan NCT memadat, zona kontak diamati kembali pada mikroskop polarisasi. Yang kedua komponen menunjukkan habit kristal yang khas. Yang ketiga yaitu pada awal pembentukan zona kontak belum teramati adanya habitat kristal, melainkan masih keadaan dalam fase cair amor. Keempat, setelah didiamkan beberapa saat, mulai terbentuk pertumbuhan habit kristal baru yang berbeda dari kedua habit TMP dan NCT. Yang kelima, preparat sampel metode kontak dipanaskan kembali. Fase padatan NCT melebur kembali pada 131 oC, zona kontak melebur pada 124 oC, dan diikuti oleh padatan TMP pada 199 oC. Keenam, perbedaan habit kristal dan perilaku termal mengindikasikan adanya interaksi padatan antara kedua komponen NCT dan TMP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi analisis thermal DTA. Analisis thermal DTA merupakan instrumen analitik yang sangat bermanfaat dalam karakteristik interaksi dalam keadaan padat, solid state interaction, antara dua atau lebih material obat. Analisis thermal DTA digunakan untuk mengevakuasi perubahan sifat termodinamika yang terjadi saat materi diberikan energi. Perubahan peristiwa rekristalisasi, peleburan, desolvasi, dan transformasi yang ditunjukkan puncak endotermik atau eksotermik pada termogram. Termogram DTA, nikotinamida atau trimetoprim murni menunjukkan satu puncak endotermik yang merupakan peristiwa peleburan padatan masing-masing komponen pada 131 oC dan 201,5 oC. Serbuk hasil KO kristalisasi nikotinamida dan trimetoprim ekuimolar 1:1 molar dari pelarut metanol, menunjukkan perilaku termal yang berbeda dari dua komponen. Pembentuknya ada dua puncak endotermik, yaitu pada 125 oC dan agak melebar pada 183 oC. Dari termogram DTA mengindikasikan penurunan titik lebur sistem biner dari hasil KO kristalisasi yang diduga terbentuknya campuran eutoktik antara nikotinamida dan trimetoprim dengan titik lebur eutektik pada 125 oC. Pembentukan eutektikal sejumlah materi obat dengan nikotinamida juga telah dilaporkan, antara lain fluorbiprofen dan ibuprofen. Di sini ada hasil analisis thermal DTA, yaitu pada campuran eutektik, kedua komponen dapat bercampur sempurna dalam berbagai komposisi pada kondisi isotrop leburan, namun eksistensi masing-masingnya akan diperoleh kembali dalam kondisi anisotrop kristalin. Dengan demikian, baik nikotinamida maupun trimetoprim akan diperoleh kembali jika kedua komponen di KO kristalisasi kembali. Di sini kita bisa lihat gambarnya dari hasil analisis thermal DTA. Pengertian tentang analisis difraksi sinar X.
Difraksi sinar X serbuk merupakan metode yang handal untuk karakterisasi interaksi padatan antara dua komponen padat. Apakah terbentuk fase kristalin baru atau tidak? Hasilnya menunjukkan difraktogram sinar X, serbuk padatan hasil interaksi kedua komponen dengan metode KO kristalisasi pelarut dan leburan. Dibandingkan dengan komponen tunggal, kedua komponen dengan campuran fisika, kedua komponen tanpa perlakuan. Selanjutnya, saya Zahratul Hasna ingin menjelaskan bagaimana analisis difraksi sinar X. Difraksi sinar X serbuk merupakan metode yang handal untuk karakterisasi interaksi padatan antara dua komponen padat, apakah terbentuk fase kristalin baru atau tidak. Hasilnya menunjukkan difraktogram sinar X serbuk padatan menunjukkan hasil interaksi kedua komponen dengan metode kokristalisasi pelarut dan leburan dibandingkan dengan komponen tunggal kedua komponen dan campuran fisika kedua komponen tanpa perlakuan. Selanjutnya, ini adalah hasil dari difraktogram sinar X, yang mana di situ ada bagian A, bagian B, C, dan D, dan E. Nah, bagian A-nya itu adalah hasil dari serbuk trimetoprim, bagian B-nya itu adalah serbuk dari nikotinamida, bagian C-nya itu adalah campuran fisika nikotinamida dan trimetoprim, bagian D-nya itu adalah kokristalisasi nikotinamida dan trimetoprim dari pelarut metanol, bagian E-nya adalah koristalisasi nikotinamida dan trimetoprim dari fase leburan. Difraktogram sinar X padatan hasil interaksi antara nikotinamida dan trimetoprim memiliki pola difraksi yang sama dengan campuran fisika nikotinamida dan trimetoprim, hanya berbeda dalam intensitas puncak interferensi yang menunjukkan perbedaan derajat kristalinitas. Hal ini mengindikasikan bahwa kokristalisasi antara nikotinamida dan trimetoprim tidak menghasilkan fase kristalin baru atau senyawa molekular, melainkan konglomerasi kedua fase kristal dalam keadaan padat atau seringkali disebut sebagai campuran eutetik sederhana. Yang selanjutnya, saya menjelaskan bagaimana analisis dari alat spektrofotometri VTIR. VTIR ini menggunakan infrared ya. Hasil spektrum VTIR ini menunjukkan bahwa spektrum inframerah campuran fisika sama dengan spektrum hasil kokristalisasi nikotinamida dan trimetoprim, yang menunjukkan tidak terjadinya interaksi kimiawi pada saat proses kokristalisasi antara kedua komponen. Kemudian ada hasil dari uji laju disolusi. Trimetoprim memiliki kelarutan dan laju disolusi yang rendah dalam air. Dengan teknik kokristalisasi dengan nikotinamida dapat meningkatkan laju disolusi dalam medium air dibandingkan dengan campuran fisika dan trimetoprim tunggal. Peningkatan kelarutan saat proses kokristalisasi antara kedua komponen. Kemudian ada hasil dari uji laju disolusi. Trimetoprim memiliki kelarutan dan laju disolusi yang rendah dalam air. Dengan teknik kokristalisasi dengan nikotinamida dapat meningkatkan laju disolusi dalam medium air dibandingkan dengan campuran fisika dan trimetoprim tunggal. Peningkatan kelarutan dan laju disolusi trimetoprim dengan kokristalisasi dengan nikotinamida disebabkan berbagai mekanisme, diantaranya pembentukan eutektik antara nikotinamida dan trimetoprim yang memperkecil ukuran partikel trimetoprim. Nah, ini adalah hasil uji laju disolusinya. Di situ ada gambarnya ya. Ada keterangannya juga, yang bagian atas itu adalah bagian A. A itu adalah serbuk hasil kokristalisasi nikotinamida dan trimetoprim. Bagian B-nya yang bagian garis kedua, itu campuran fisika nikotinamida dan trimetoprim. Yang bagian C itu bagian yang ketiga, yang terakhir, dia ada trimetoprim tunggal. Jadi nggak ada nikotinamidanya. Nah, efek solubilasi dari nikotinamida yang mudah larut juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan laju disolusi trimetoprim karena trimetoprim terdispersi dalam larutan nikotinamidanya. Nikotinamida dilaporkan dapat membentuk kompleks melalui mekanisme donor-akseptor elektron Pi dengan beberapa senyawa obat yang disebut dengan efek hidrotropi.
Hal ini diduga ikut berperan dalam peningkatan laju disolusi trimetroprim dari campuran fisika melalui pembentukan kompleks dengan nikotinamida dalam keadaan larutan. Yang terakhir adalah kesimpulan dari pembahasan tentang peningkatan kelarutan trimetroprim dan nikotinamida ya. Jadi teknik kokristalisasi antara trimetroprim dan nikotinamida dari pelarut metanol itu menghasilkan campuran eutektik sederhana. Laju disolusi trimetroprim dari kokristalisasi dengan nikotinamida dapat meningkatkan secara signifikan dibandingkan campuran fisika dan trimetroprim tunggal. Yang tadi udah dilihatin hasilnya ya, di hasil uji disolusinya. Di situ dia meningkat lebih cepat dengan teknik metode kokristalisasi ini gitu. Sekian dari kami kelompok 5 tentang pembahasan meningkatkan laju pelarutan trimetroprim melalui desain produk. Di sini desain produknya kita menggunakan teknik kokristalisasi dengan nikotinamida. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.